Sidang lanjutan kasus suap penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri Universitas Lampung atau UNILA pada Kamis siang mengungkap fakta baru. Selain ketiga tersangka, ternyata seorang tenaga honorer yang dihadirkan sebagai saksi mengaku mendapat titipan 2 calon mahasiswa kedokteran. Setelah ditegur oleh hakim karena keterangannya berbelit-belit, saksi bernama Fajar Mukti itu mengaku kedua calon mahasiswa itu dititipkan kepada terdakwa M. Basri dengan biaya masing-masing Rp325 juta dan Rp300 juta. Fajar mengaku uang total Rp625 juta itu diberikan langsung olehnya kepada terdakwa M. Basri. Lalu setelah kedua calon mahasiswa titipan itu lulus, Fajar juga mengaku diberi imbalan senilai Rp2 juta. Saya tanya, artinya saudara sudah buka uang? Iya. Sudah buka uang. Dari siapa? Dari Antonio. Hah? Dari Untuk tidak lagi? Iya. Iya. Uang untuk apa? Itu untuk kata Bawaslu berserahkan. Untuk kasus mahasiswa baru itu? Iya. Atas nama siapa? Nama Mutiara. Mutiara itu masuk di fakultas apa? Dokter. Kedokteran. Yang menyampaikan Basri pada saudara? Iya. Iya, lanjut. Selain Fajar, jaksa KPK menghadirkan 6 saksi lain yang memberatkan para terdakwa. Kasus suap itu menyeret mantan Rektor UNILA Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heriandi, dan mantan Ketua Senat UNILA M. Basri. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang tidak sebenarnya. Oke, Bapak Ibu. Ini bukanlah sawah yang berlumpur, melainkan Jalan Desa Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Sepanjang jalan banyak lubang dan para pengendara harus ekstra hati-hati. Jika tidak, jalan rusak ini dapat mencelakakan pengendara. Mobil sedan ini diantaranya. Mobil berjalan sangat lambat supaya tidak rusak akibat terperosok di jalan yang berlubang dalam. Pengemudi kesulitan memilih jalan yang bisa dilewati sebab mobil rawan tersangkut jalan yang rusak. Jalan yang rusak sepanjang 5 km dan sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Meski rusak, setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan karena merupakan penghubung Kabupaten Tulang Bawang dengan Tulang Bawang Barat. Mengenaskan, Mas. Sudah lama Mas rusaknya nih Mas? Sudah lama ya, Mas. Harapannya Mas? Ya kalau bisa diperbarui lah, diperbaiki. Semoga perjalanan kan semakin enak. Kita keluar dari orang-orang dalam. Ada berapa kilo sih Mas kerusakannya nih? Kurang lebih ya sekitar 5 kilo lah. Kita dibenerin Mas jalan ini biar enak, terus tidak banyak begal kalau jalannya enak. Kan kalau susah ini punya begal karena jalannya pelan-pelan. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung segera memperbaiki jalan. Selain menyusahkan warga, jalan rusak juga rawan kriminalitas. Saat ini saya berada di jalan milik Kabupaten Tulang Bawang, yang mana jalan menghubungkan di 2 kabupaten, namun bisa kita lihat kondisinya adalah mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan pada badan jalan ini terjadi sejak 6 tahun lalu hingga sampai saat ini belum ada perbaikan, sehingga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dan tak jarang juga terjadi tindak pidana kejahatan. Harapan bagi para pengemudi tersendiri saat ini agar ada perbaikan untuk badan jalan menghubungkan di 2 kabupaten, karena sebagai tempat ataupun jalan untuk perekonomian antara Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Proyek perbaikan Jalan Desa Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mangkrak dipermasalahkan oleh DPRD setempat. Kamis siang, Ketua DPRD Tulang Bawang Barat beserta Ketua Komisi 3 berencana akan memanggil Kepala Dinas PUPR Tulang Bawang Barat sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas proyek itu.
Pemanggilan akan disampaikan secara resmi pada pekan depan. Kepala Dinas PUPR akan diminta menjelaskan bangkraknya proyek itu. Nah, nanti kami selaku Ketua DPRD, pimpinan nanti akan merekomendasi seperti apa. Karena yang seperti itu juga harus kita cek juga. Nggak serta-merta dari satu pihak. Nanti kemudian kita panggil juga PUPR seperti apa. Nah, ini ranahnya Komisi 3. Silakan. Dan alhamdulillah sampai berakhirnya tahun tidak dilaksanakan. Tapi materialnya ditumpuk. Dan saya baca lagi di media ini, itu ada salah satu untuk pelatihan. Nah, pelatihan. Uji praktek. Nah, sedangkan saya ini kan orang Tirta Makmur. Rumah saya di Tirta Makmur itu, dan saya lihat juga nggak ada yang praktek. Nah, jadi saya minta nanti Pak Kadis PU-nya tolong jelaskan sejelas-jelasnya. Karena apa? Yang berbicara minta jalan itu diperbaiki itu saya langsung. Proyek perbaikan Jalan Desa Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Udik, mangkrak. Material batu telah ditumpuk di pinggir jalan sejak 4 bulan lalu, namun hingga kini tidak kunjung dipakai untuk memperbaiki jalan. Proyek yang didanai APBD 2022 lalu hingga kini tidak dikerjakan. Warga menuntut pemilik proyek yakni Dinas PUPR Tulang Bawang Barat, kontraktor berikut konsultan pengawasnya, bertanggung jawab atas penghamburan uang rakyat itu. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Arus lalu lintas di Jalan Tengku Umar, Kedaton, Bandar Lampung macet parah pada Kamis pagi. Penyebabnya truk mixer atau truk molen yang akan membongkar muatan semen beton terperosok di gorong-gorong yang ambles. Truk menutupi separuh badan jalan. Kemacetan kendaraan kian parah karena truk sulit dievakuasi. Kendaraan bantuan dari perusahaan truk ini juga tidak kunjung datang. Sekitar 6 kubik ini. Trotoar nggak kuat. Trotoar nggak kuat, jebol. Jadi sekarang ini keluar tidak bisa, masuk nggak bisa. Jadi kita akalin supaya bisa keluar karena menyebabkan macet jalan di sepanjang Tengku Umar. Karena saya tanya, izinnya belum ada. Nanti kita konfirmasi lagi ke pemborongnya maupun ke pihak yang punya mobil. Ya itu truk itu aja bang, truknya pelosok. Ambles ya? Ambles cor-coran itu karena lemah kan, karena muatan mobil besar. Ya. Itu setahu kita itu akan dibangun apa sih bang? Itu kayaknya itu dibangun mall kayak gitu. Mall? Semacam Indomaret gitu. Oh, macam-macam ruko-ruko gitu ya? Swalayan lah. Swalayan kecil. Truk bisa dievakuasi sekitar 2 jam kemudian setelah didorong oleh beberapa orang dan polisi. Polisi mengimbau truk molen serta truk muatan berat lainnya agar menghindari melintas jalan utama dalam kota pada siang hari, terutama pada jam padat arus lalu lintas pagi dan sore. Tujuannya, jika ada hal yang tak diinginkan, tidak menyusahkan pengendara lain. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.